Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ta'ala ma nawahun nabi wassalafus salih wal ulama al-amilun al-mu'minun al-mukhlisun annallaha yudkhilu niyatina fi niyatihim wa ulumana fi ulumihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa maqasidana fi maqasidihim wa likulli niyatin salihah min khairati dunya wal akhirah wa anallaha yaftah alaina wa ala auladina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa anallaha yaj'aluna wa iyyahum minal ulama'il amilin al hadin al muhtadin ghairadh dhalina wa la muzillina wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrari wa aada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Insyiqaqi makkiyatun wa hiya khamsun wa ishruna ayatan. Surat Al-Insyiqaq. Kita akan lanjutkan kajian surat Al-Insyiqaq. Suratul Insyiqaqi makkiyatun wa hiya khamsun wa ishruna ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kita ulangi ayat 4. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat lan balangake apa ardu ma ing barang ing apa ae fiha kang tetep ana ing dalem ardu wa takhallat lan dadi sepi apa ardu wa adzinat lan tunduk patuh apa ardu li rabbiha marang pangerane ardu wa huqqat lan den nyatakake tunduke apa ardu. Ya ayyuhal insanu he eling-eling menungso kabeh. Innaka sak temene sira iku kadihun wong kang mempeng ngoyo temenanan ila rabbika marang pangeran sira kadahan kelawan mempeng temenanan. Famulaqihi mongko bakal petuk sapa sira kabeh ing amal sira. Fa amma man mongko anapun utawi wong utia kang den paringi sapa man kitabahu ing kitab catetane man biyamini kelawan tangan tengene man fasaufa yuhasabu mongko bakal den hisab sapa man hisaban kelawan hisab yasiron kang ringan utawa enteng. Sampun. Para Bapak Ibu sudah hadirin, kita kemarin telah bahas 1 sampai 3 sampai 5, tapi yang untuk ayat 4 dan 5 belum begitu mendalam, maka kita akan bahas Al-Insyiqaq ini dari yang
ayat 4 dan seterusnya nanti. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat, dan bumi akhirnya dikeluarkan semua isi-isinya, seluruh apa yang ada di dalam bumi itu pada saatnya nanti akan dihilangkan. Kemudian wa takhallat, dan kosong isinya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan semua itu menjadikan bumi patuh, taat, tidak ada kata menolak, karena sifat daripada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diberi nafsu, isinya hanya patuh dan tunduk. Wa huqqat, dan itu pasti nyata. Alqa yulki ilqa. Alqat bisa bermakna melempar, bisa juga bermakna mempertemukan, bisa juga bermakna menaruh, meletakkan. Kalau urusannya dengan kehamilan berarti melahirkan, sehingga isinya akhirnya menjadi kosong. Jadi orang hamil ketika wa'alqoha dilahirkan, isinya dikeluarkan, maka dalamnya akan menjadi kosong. Kemudian alqa bermakna bertemu, liqa itu artinya pertemuan. Orang ketika bertemu antara satu dengan satu orang itu seringkali mengeluarkan isi hati, namanya unek-unek, dikeluarkan semuanya yang ada di dalam hati yang dia sempat harus dia pikir, namanya liqa, pertemuan. Ada lagi yang memakai makna melahirkan, karena orang melahirkan itu begitu bayi dikeluarkan isinya menjadi kosong. Begitu juga dengan bumi, pada saatnya nanti seluruh yang ada di dalam bumi yang isinya adalah al-amwat, para orang-orang yang mati itu, dari mulai zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai kiamat nanti dikeluarkan isinya dan semuanya akan menjadi kosong. Ini namanya alqa, liqa. Kelanjutannya wa takhallat, karena semua sudah sepi, kosong, akhirnya menjadi tidak ada isinya, kosong namanya. Maka khalwah itu artinya menyepikan diri, bersepi-sepi. Khalwah itu artinya ada dua orang laki perempuan bukan muhrim bertemu, kan, itu namanya khalwah. Wa takhallat, dan akhirnya menjadi kosong atau sepi, bersepi-sepian, mengosongkan diri, gak kepingin ketemu orang, hanya berduaan, namanya khalwah. Kalau di dalam bahasa tasawuf, khalwah artinya mensepikan diri, dan uzlah tidak bertemu dengan orang lain, mengasingkan dirinya, namanya uzlah. Lah, dari sisi kajian tasawuf ada namanya trilogi tasawuf. Ada namanya trilogi tasawuf. 3 hal pokok yang ada di dalam tasawuf yang ini menjadi makom. Makom itu artinya tahapan-tahapan untuk menjadi seorang ahli tasawuf. Ada istilah takhalli. Pernah dengar nggak? Takhalli, tahalli, kemudian tajalli. Apa itu? Takhalli itu artinya mengkosongkan jiwa ini, terutama hati, dari berbagai macam sifat-sifat negatif. Sifat-sifat negatif, sifat-sifatnya hati yang negatif banyak sekali. Contohnya bisa hasud, iri, dengki,
kemudian suudzon, kemudian ada sifat riya, kemudian ujub, ingin menonjolkan dirinya sendiri, egois, kemudian apalagi ingin menang sendiri, kemudian ada lagi sum'ah, ingin agar dia dikenal sendiri. Ini sifat-sifat daripada sifat negatifnya hati. Maka seseorang ketika masuk ke dalam dunia tasawuf itu, atau secara tidak langsung bahasa umum yang dikenalkan kepada sebagian di antara kita bukan tasawuf tapi tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, tazkiyatun nafas yang berkaitan dengan kecerdasan spiritual. Takhalli, usaha keras untuk mengkosongkan hati dari berbagai macam sifat-sifat negatif, yang sifat-sifat itu ketika tidak dibasmi secara preventif terus menerus, maka akan menguasai jiwa. Ketika jiwa sudah dikuasai oleh sifat-sifat yang negatif, maka yang muncul performa yang tampak adalah negatif dan negatif. Kenapa? Karena yang keluar dari perilaku zahir kita itu merupakan cerminan isi hati kita masing-masing. Itu yang harus kita pahami. Jadi kenapa kita harus jaga penampakan zahir kita itu, semua perilaku amaliyah yang tampak ini, karena itu akan menjadi cermin daripada isi hati kita masing-masing. Maka kita harus upayakan secara terus menerus, namanya riyadhah, dikosongkan dari berbagai macam sifat-sifat yang negatif itu, yang kecenderungan mesti ngajak melakukan kepada negatif. Nah, upaya ini, tahapan ini disebut dengan takhalli wa takhallat, akhirnya menjadi kosong, sepi, bersih. Itu kalau di dalam kajian fikih tadi namanya khalwah, berduaan. Dalam kajian tasawuf juga khalwah dalam arti dia mengasingkan diri, uzlah, untuk agar dia sendiri bisa bermunajat langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya khalwat. Upaya-upaya itu disebut dengan upaya takhalli, mengkosongkan hati dari berbagai macam penyakit negatif, penyakitnya hati. Kemudian tahapan yang kedua ada namanya tahalli. Hilyun itu artinya perhiasan. Tahalli berarti menghiasi hati dengan berbagai macam sifat-sifat mahmudat, sifat-sifat yang baik, yang terpuji. Ada sifat madmumat, itu yang menjadi dampak daripada penyakit hati yang diupayakan terus menerus secara preventif agar kosong dari penyakit itu. Ada hasil yang tampak. Begitu sifat-sifat negatif sudah keluar, akhirnya kita hiasi hati ini dengan berbagai macam sifat-sifat mahmudat, sifat-sifat positif, sifat-sifat yang terpuji. Contohnya sabar, lagi tawadhu, syukur, apalagi neriman, loman, dermawan, sabar, ridho, ikhlas. Semuanya upaya itu dilakukan terus menerus dalam rangka apa? Dalam rangka hati ini terisi dengan sifat-sifat yang baik, kemudian performan yang tampak, perilaku hati, perilaku zahir kita, akhirnya sifat-sifat yang tampak adalah positif, namanya sifat mahmudat. Kalau tadi sifat-sifat madmumah. Bapak Ibu hadirin, setelah itu tahapan yang ketiga ada namanya tajalli. Apa tajalli itu? Tajalli itu adalah ketika seseorang sudah mampu secara istiqomah belajar melatih diri dan hati
dengan berbagai macam perilaku-perilaku yang positif, maka yang tampak bagi dia, yang dia rasakan, yang dia lihat, semuanya ini menjadi bentuk penampakan daripada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Contohnya apa? Ketika kita diberikan kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan serta-merta saya pinter cerdas karena saya. Allah dia hilangkan. Ketika seseorang di hatinya itu ada sifat tawadhu, rendah hati, tidak mudah sombong, meskipun dia kaya, meskipun dia cerdas, kekayaannya, kecerdasannya tidak ada nilainya di mata dia. Karena apa? Yang tampak semuanya adalah fadhol, anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia kaya, semakin dia cerdas, semakin kecil, semakin tidak ada harga, semakin tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura wa fi ainillahi shaghira wa fi a'yunin nasi kabira. Fi ainillahi shaghira, di hadapan Allah kecil, tidak ada nilainya. Wa fi a'yunin nasi kabira, tapi dia besar di mata para manusia. Artinya apa? Dia tidak menjadi orang yang mudah dipermainkan orang lain, punya wibawa, namanya haibah. Itu dia berharga di hadapan manusia, bukan orang yang remeh, tapi di mata Allah dia bukan siapa. Namanya trilogi tasawuf. Satu takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalliyat, tajalli. Tajalli dalam makna yang sekarang itu artinya apa ya? Yang tampak ini semuanya adalah manifestasi wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan bentuk sinar-sinar daripada sinar kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat apapun, merasakan apapun, yang dia lihat, yang dia rasakan tidak ada lain kecuali hanya kebesaran Allah, kebesaran Allah, kebesaran Allah. Maka orang yang sudah memiliki tiga trilogi ini, insya Allah jiwanya akan stabil, tidak mudah goyah. Jiwanya akan stabil, tidak mudah goyah, yang di dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai ulul albab. Lub itu artinya isi hati. Yang tidak punya hati, tidak hanya punya hati secara fisik saja, tapi dia punya hati nurani. Namanya ulul albab. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang yang ketika dalam posisi apapun selalu yang dia sebut, dia ingat hanya nama Allah. Kemanapun yang dia ingat, dia sebut hanya nama Allah. Lisannya, matanya, telinganya tidak ada lain kecuali selalu diajak zikir kepada Allah. Yadhkurunallaha qiyaman, dalam posisi ketika dia berdiri, wa qu'udan ketika dia duduk seperti ini, wa ala junubihim ketika dia dalam posisi tidur-tiduran. Karena manusia itu hanya memiliki tiga keadaan posisi. Kalau tidak berdiri ya duduk, kalau tidak duduk ya tidur. Apalagi selain itu tidak ada. Maka Al-Quran menyebutkan sebagai alladzina yadhkurunallaha qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim ketika tidur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia tidak pernah lelah selalu bertafakkur. Bertafakkur tidak hanya melihat, tapi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, selalu dia angen-angen dalam rangka inilah bentuk
tajallinya Allah Subhanahu wa taala, manifestasi nilai-nilai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Di dalam penciptaan langit dan bumi dan seluruh isinya. Tidak jauh-jauh kita melihat penciptaan langit bumi, penciptaan dari sesuatu yang paling remeh aja. Jadi mohon maaf, Al-Quran itu kenapa betul-betul menjadi mukjizatnya mukjizat paling paripurna, tidak ada yang melebihi kemukjizatan Al-Quran, keijazannya Al-Quran, karena Al-Quran tidak akan pernah lekang dari zaman wal makan. Al-Quran tidak akan pernah lekang dari zaman dan makan, masa, waktu, dan tempat, dimanapun. Contohnya, kalau tadi kita bahas tentang wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kita diajari, diperintah oleh Allah untuk selalu bertafakkur, berpikir soal penciptaan langit dan bumi ini. Itu yang tampak aja, belum sesuatu yang paling remeh yang kita hadapi. Contohnya nyamuk. Apa penciptaan nyamuk itu bukan sesuatu yang membuat kita takjub, heran. Pasti kalau kita mau melihatnya, mengangan-angannya, bertafakkur. Kira-kira pertanyaannya, seandainya apa nyamuk itu ada manfaatnya kira-kira? Ada nggak nyamuk manfaatnya? Pasti ada. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang tidak ada manfaatnya. Semuanya pasti ada manfaatnya. Hanya kita aja yang kurang pengetahuan atau sudah membatasi diri, merasa sudah cukup. Rumangsa wis iso ngaji, akhirnya ra gelem ngaji. Krana wis rumangsane iso ngaji, gitu kan? Hanya orang-orang yang membatasi diri, merasa sudah cukup, bahwa yang dia miliki sudah lebih dari cukup, akhirnya tidak ingin yang lain. Akhirnya dia tidak bisa melihat melek sekelilingnya, tidak tahu bahwa begitu luasnya penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyamuk, ono maneh yang kita semua ini tahu, ada contoh tinggi tahu ya, tinggi itu kira-kira ada nggak manfaatnya? Bagi kita yang nggak pernah mau meneliti tinggi, tidak akan pernah berpikir tinggi ada manfaatnya. Bagi kita yang tidak pernah tahu dan tidak mau berpikir tentang nyamuk, maka tidak akan pernah tahu manfaatnya nyamuk. Padahal Al-Quran sudah mengajari, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, ya Allah, ma khalaqta, tidak ada satupun, semua yang engkau ciptakan itu sia, pasti ada manfaatnya. Itu. Maka ditutup dengan ucapan tasbih, subhanaka faqina azabannar. Subhanaka ai usabbihu bihamdika, yang layak muncul dari lisan saya, dari hati saya, ya Allah, hanya tasbih, subhanallah. Semakin orang pinter, semakin orang kaya, semakin orang itu mampu, semakin, maka tidak ada alasan bagi dia sesungguhnya untuk semakin banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maka titik akhirnya di saatnya nanti tiba-tiba dia hanya, yang dia butuhkan hanya kucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sesungguhnya
Kalau tadi triloginya adalah takhalli, tahalli, kemudian tajalli, dalam arti secara tidak langsung kita diajari untuk cerdas bahwa kita ini makhluk madaniyun. Apa madaniyun itu? Makhluk yang beradab. Madinah artinya apa? Madinah artinya kota. Madinah artinya kota. Madaniyun artinya bukan orang kota, tapi orang yang punya adab, orang yang berpendidikan, orang yang beretika. Maka kenapa sampai di dalam Muqaddimah Ibn Khaldun, al-insan itu madaniyun bit-tab'i. Manusia adalah makhluk beradab yang tabiahnya, bawaannya harusnya memang beradab, karena dia ada perangkat untuk menjadi makhluk yang beradab, makhluk yang mengerti tentang keberadaan orang lain, makhluk yang tahu bahwa dia manusia dan orang di sekelilingnya juga manusia. Maka takrif, definisi daripada al-insan madaniyun tadi di dalam muqaddimahnya Ibn Khaldun disebut wabayanu al-insani madaniyun bit-tab'i. Definisi daripada manusia yang merupakan madani, makhluk yang beradab, itu adalah bahwa manusia, setiap manusia itu diberikan kemampuan untuk mencari makanannya. Itu tabi'ah, itu bawaan lahir, nggak usah diajari. Sebagaimana burung, ghorizahnya, instingnya, dia mampu mencari makan, di mana tempatnya, bagaimana caranya. Manusia juga gitu, hanya perbedaannya kita dengan burung atau hewan adalah ketika kita sudah dapat makanan, harusnya paham tentang proses kenapa ini jadi makanan. Tidak akan mungkin jenengan makan nasi tiba-tiba ini hasil murni jerih payah saya akhirnya menjadi nasi. Kenapa? Karena hanya sekedar menjadi nasi ini ada berapa puluh bahkan ratus Allah memberikan proses, memberikan rizki kepada orang-orang yang ada di sekeliling jenengan. Contohnya bisa menjadi nasi karena ada alat untuk memasak namanya magicom. Berarti ono wong sing gawe magicom, ono pabrik magicom, ada karyawan yang bikin magicom. Terus belum perangkat-perangkat kecilnya, magicom itu sudah ada berapa puluh atau ratus manusia tercukupi rizkinya dari 1-2 bulir nasi yang jenengan makan itu. Karena ada jerih payah orang bikin magicom tadi. Itu masih magicom. Terus gorong banyune. Air kenapa bisa sampai ke rumah jenengan? Ono kran. Kran bikinan siapa? Dari mana? Ada berapa banyak orang? Tercukupi kebutuhannya karena ada di pabrik kran. Terus ono paralone. Terus ono tukang hipame. Ono sing tukang nagih ndek keluyuran dek embong-embong sing jenengan gak patek seneng bayar itu kan, itu semua perangkat 1-2 butir nasi yang jenengan. Ini yang membedakan kita ini madaniyun bit tab'i. Jadi tabiah kita sesungguhnya sudah beradab, beretika, paham bahwa dalam setiap gerak kita, semua yang kita lakukan, kita manfaatkan. Ada banyak makhluk-makhluk Allah tersebar di muka bumi, tercukupi kebutuhannya, rizkinya, dan itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Itu jadi diajak rodok nalar titik. Kalau orang sudah mampu berpikir semacam itu, maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan meskipun hanya 1 butir nasi. Biasanya ngono enggak? Biasa lek mangan niku sampai bersih, nggak ada satupun upo. Apa sih onok loro onok telu wis digua? Hah? Dari 1 bulir nasi itu ada berapa ratus bahkan ribu manusia tercukupi rizkinya
Ya kan? Ada jerih payah para petani sing gelem nandur budal isuk mulai sore macul kepanasan kudanan, kadang gawe brujul, kadang gawe sapi, kadang dipaculi dhewe macem-macem kan, gak kenal lelah, gak ro awan, gak ro bengi, kadang gak ono banyu yang ngelep, ono hamane ya disemprot, sik butuh pabrik obat, sing pabrike ya ono karyawan sing gawe obat, ono dodol barang macam-macam kan. Berapa ribu orang satu bulir nasi. Pernah mikir ndak? Biasanya sego sik, biasanya sing ndek isore-isore apa jenenge Magicom, sego sing rotok kaku-kaku biasa dipakakno sapa? Dipakakno sapa? Itu. Ini sudah jerih payah berapa ribu orang Allah cukupi rezekinya itu. Ini namanya madani kita. Inilah kita ini sesungguhnya makhluk beradab, berbudaya. Inilah manusia yang membedakan kita dengan selain kita, selain manusia. Kudune ya mikir jenenge wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kudune sing muncul ya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kate mangan kudu eling dungane apa? Itu. Kok lali dungane? Biasanya sering lali apa sering eling? Itu. Hanya sekedar itu. Itu masih nasi. Belum yang lain, berapa ratus, berapa ribu, hanya sekedar nasi yang ada di rumah jenengan, belum listriknya, belum airnya, belum semuanya. Itu. Inilah kita ini diuji kecerdasan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Seneng tafakur apa ndak? Karena kita seringkali jadi manusia karena ndak tahu itu bawaan atau apa, senengane instan, senengane instan. Contohnya ya senengane mie. Angel-angel bapak arek-arek wis golekno mie ambek telur, wis tinggal keluyuran maneh. Sing penting disiapno mie ambek itu kan uripe ya sukanya kan instan, ndak mau sehingga akhirnya lupa bahwa setiap yang kita pegang, kita rasakan, kita lihat, kita dengar semuanya, ini semuanya melalui proses. Dari semua proses itulah Allah kirim semua rizki-rizkinya gitu. Adil enggak di mata kita? Saya kerja ngoyo ndek sawah, nandur saulan panene 1 juta, terus ambek sing di kantor senden-senden tok nyekel bolpen tanda tangan gajine 50 juta. Adil enggak Allah? Adilnya di mana? Adil enggak Gusti Allah sing ngoyo ndek sawah, udanan kepanasan direwangi macam-macam sampai golek banyu gelut barang, sampai rebutan ambek tonggo, musuhan ambek tonggo, tibake hasile mek 1 juta sak wulan. Ambek ono sing leye-leye turu-turu ndek apa jenenge kursi direktur mbek nyekel bolpen tanda tangan tok gajine 50 juta. Adil enggak? Kalau jenengan sebagai petaninya lihat yang semacam itu, gremeng apa ora? Gremeng itu. Adil enggak ketika ada 2 tetangga sing siji utange wakeh, ndek sisihe duweke wakeh? Adil enggak Allah? Di mana letak keadilan Allah? Sing siji uripe sawara, gak patek duwe dhuwit, sing siji ora patek kerja, duweke akeh. Adil enggak? Di mana letak keadilannya? Apa maknanya kita punya uang banyak kalau tetangga kanan kiri kita tidak ada yang punya uang?
Atau apa maknanya? Saya pakai rata. Kabeh wong duwe duit kabeh sugih kabeh. Ada enggak yang kaya? Ada enggak orang kaya ketika semua orang punya uang yang sama? Ada enggak yang miskin ketika semua orang enggak punya uang sama sekali? Tidak ada. Itu. Berarti Al-Qur'an tadi borong apa bohong. Lil fuqara wal masakin khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirum. Jadi bohong kan? Kan Al-Qur'an isinya itu. Iya. Inilah isinya Al-Qur'an, yaiku mukjizat Al-Qur'an yaiku. Sepanjang hidup sampai kiamat harus ada orang kaya, harus ada orang miskin, harus ada orang jahat, harus ada orang. Maka ketika orang berpikir Indonesia harus khilafah, harus Islam, biar kabeh ahli ibadah, apik kabeh, bisa nggak Allah melakukan itu? Bisa, tapi tidak akan pernah terjadi. Itu wong liya dianggap ahli neraka kabeh, akhirnya diajak hijrah, ayo hijrah, itu kan gerakan hijrah, ya kan? Dipikir awake dhewe sing paling apik ngajak pakai hijrah. Semua orang akhirnya yang paling dia anggap sebagai ideal adalah ketika semua orang Indonesia ini lek wis ahli ibadah kabeh, Islam kabeh, nggawe hukum-hukum Islam, terjadi nggak kira-kira? Tidak akan. Itu tidak akan. Maka kita ini kewajibannya bukan itu semua, hanya amar ma'ruf, sudah, watawasau, saling berwasiat, memberi nasihat, mengingatkan, ojo ngoyo, ojo mekso, jangan menvonis, menjustifikasi, menghukumi, jangan, tidak boleh. Maka ideal Indonesia sesungguhnya bukan daulahnya, bukan khilafahnya, tapi apa? Undang-undang 45-nya, Pancasilanya, Bhinneka Tunggal, tidak ada di negara lain. Itu yang harus disyukuri. Bersyukurlah kita di sebuah negara yang tidak ngomong soal isim, al-ismu, tapi ngomongnya soal al-musamma, isim nama, konteks, ketok, jeneng, negara Islam, itu al-ismu namanya. Kan banyak orang yang kepingin agar Indonesia menjadi negara Islam, ketok gede, namanya politik identitas. Iki lo Islam, tulisannya dek kaose la ilaha illallah, terus genderone warna ijo utawa ireng ISIS, kan? La ilaha, formalisasi syariat, ketok Islam, la ilaha. Penting nggak itu? Penting nggak itu? Ini sesuatu yang kecil di mata Allah. Bisa semuanya, orang seluruh dunia dibuat baik, semua bisa oleh Allah. Tapi Al-Quran tidak pernah membuat itu. Seandainya Allah bikin manusia semuanya baik, tidak ada yang jelek, itu sesuai yang kecil. Wong yang bikin Allah, yang bikin Allah. Kita harus pahami, kita harus sadari, gitu. Maka ini penting untuk kita pahami agar kita ini tidak serta-merta katut-katutan. Politik identitas, mari kita dilungkas pilpres, pilihan. Semuanya pilihan. Aku lek wis jenengan lek kongkon milih antara siji gendera la ilaha illallah, sing siji gendera PKB P3, pilih ndi? Melok sing Islam, Allahu Akbar, Allah. Mana musammanya? Al-ismu tadi yang tampak, identitas. Substansinya nol dari nilai-nilai Islam. Apa nilai-nilai Islam itu? Moderat,
Ya kan? Gak tatoruf, gak senengane nyalahno kanca. Kafirkan, akan menkhurafatkan dan lain sebagainya, menvonis, menjustifikasi, menghukumi kafir. Kaya awake dhewe sing gak kafir dhewe. Itu. Yang kedua, tidak ada substansi di dalamnya. Wong nilai Islam itu moderat, tawasud. Kemudian ada toleransi. Kita di Indonesia ini kan ada toleransi, namanya tasamuh, ada toleransi. Ada batasan. Kalau urusan akidah, lakum dinukum. Kalau urusan amaliyah, lana a'maluna. Inilah substansi daripada Bhinneka Tunggal Ika. Gitu kan? Kita harus syukuri itu. Tawazun. Apa jenenge? Balance. Tawazun itu seimbang, balance. Jenenge duwe power apa jenenge? Power iki lho mic Twitter iku. Lah ana penyeimbangnya. Kanan kiri seimbang suarane dirungokno ya enak, namanya balancing. Balance. Jadi butuh yang semacam itu. Janganlah hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Apa negara, apa Indonesia iku gak islami. Wong isine ya wong Islam kabeh. Isine ya sembayang, ya 5 waktu, ya akeh wong zikir, ya akeh wong wirid, ya akeh wong sholawatan. Apa itu bukan orang Islam? Masa gara-gara zikir la ilaha illallah akhirnya bid'ah, akhirnya mlebu neraka? Padahal mereka-mereka yang mu'alaf dengan la ilaha illallah akhirnya mlebu swarga. Apa semudah itu? Nah, gitu. Moko kudu syukur dadi wong Indonesia. Bisa dipahami ya? Itu. Tadi sampai mana? Sampai Indonesia. Itu tawazun, iktidal, tegak lurus, gak gampang kanginan. Ana kanca abang melok abang, ana kanca ijo kuatut geruduk-geruduk ijo, ana kanca kuning geruduk-geruduk melok. Nah, iku jenenge gak duwe pendirian itu. Maka kita harus banyak bersyukur. Bersyukurlah, mumpung Gusti Allah sing ngewehi kesempatan awake dhewe iso syukur. Jangan sampai ketika semuanya sudah hancur-hancuran kita baru sadar pentingnya bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Syukuri yang tampak semuanya ini. Kita ada di sebuah negara mayoritas Islam, syiar Islam begitu seperti ini, dan tidak ada batasan siapapun di dalam mengamaliakan seluruh ajaran agamanya di Indonesia. Dan pemerintah juga selalu menjaga hak-hak mereka semuanya, meskipun kita bukan negara agama, tapi substansinya namanya al-musamma, bukan ismunya namanya, tapi musammanya, substansinya. Tidak hanya teksnya, tapi kontekstualnya. Maka teks itu penting, tapi kontekstualisasi nilai-nilai yang ada di dalam teks itu yang lebih. Apa maknanya Al-Quran kalau isinya tidak pernah dipelajari dan diamalkan? Apa maknanya la ilaha illallah tapi orang tahu diucapno, gak tahu melok wirid, gak melok tahlilan, gak melok istighosahan, bahkan nyalahno, bid'ahno wong ahli wirid, ahli zikir la ilaha. Namanya apa tadi?
substansinya, ojo gampang-gampang sing penting tulisane. Kalau hanya tulisan, kita bikin tulisan la ilaha illallah sebanyak-banyak, silakan. Omah baono tulisan la ilaha illallah, silakan. Omah-omahe dhewe. Bukan itu yang penting. Kok sirep? Ngantuk mikir Ada yang ditanyakan enggak? Monggo. Ada yang ditanyakan enggak? Monggo. Itu penting. Maka syukuri kita menjadi orang Indonesia yang sampai detik ini insya Allah Indonesia menjadi negara yang menjadi rujukan dunia melalui nilai-nilai substansi Islami yang sudah tertancap di bumi Indonesia, yang menjadi hasil dari pendirian para muassis Indonesia, founding father Indonesia, para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, wong kok kepingin obrak-abrik Indonesia, sik duwe kepingin tok wis kualat. Karena Indonesia ini dijaga dan didirikan oleh para wali-walinya Allah Subhanahu. Hati-hati. Maka kita ajari anak-anak kita itu nilai-nilai tawasud, tawazun, iktidal, tasamu. Gitu ya. Pun jenengan tanglet riyen, ayo nanya dulu. Fikih. Tadi ayat berapa? Ayat berapa? 4 apa 5? 4. Iya, masih itu kan? Tahalli, tajalli. Kita ini benar-benar ada saat ini. Ya. Kemudian setelah kita benar-benar ada, kita yakin ada kan? Meskipun diadakan, kemudian kita harus berada. Berada itu artinya ketok onone. Hakikate awake dhewe iki lak diwujudno ono Tapi cek dianggap ono iku lho. Nah, kita harus ada bersama orang, ngakoni lek wong liya ya padha awake dhewe. Berada. Kemudian yang ketiga, mengada. Cek ono manfaate. Paham ya? Gak terima ada tok. Tapi ya kudu berada, tapi ya mengada. Ya apa carane wong liya ngerti lek aku ono. Berarti lek urip ya manfaat wong liya. Ini yang disebut dengan manusia madaniyun bitabi tadi. Dia harus berbudaya. Dia harus mengerti bahwa manusia sama persis seperti dirinya. Yang dia butuhkan, yang dia rasakan, yang dia ini sama persis seperti mereka juga merasakannya, membutuhkannya. Saling ada timbal balik di antara satu dengan yang lain. Tidak ada manusia yang remeh. Semuanya berperan. Jangan pernah meremehkan satu butir nasi karena di situ ada orang-orang yang remeh. Mlebu metu nang sawah nang Tegal sampai pakaiane rusuh kabeh, ya kan? Sing senjenengan lah gak gelem mancik lemah. Krana rumangsane menungso sing gak patek diciptakno teko lemah. Akhire nandi-nandi sandalan ae. Kok nang sawah leren sepatuan sing tebel kuwatir kena lemah. Ada yang gitu enggak? Gitu. Rumangsa ora patek lemah. Padahal yang kita makan ada jerih payah hasil daripada orang-orang yang uripe rusuh terus bendino nang sawah. Itu ayat ke-4. Ya sudah, itu masih satu ayat. Masih satu ayat. Ini hal-hal pokok yang terkait dengan surat Al-Insyiqaq ayat ke-4. Idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Intinya wa alqat ma fiha wa takhallat. Pada saatnya nanti bumi akan kosong dari isi-isinya semua, akan
Gak ono munggah mudune, kabeh rata datar semuanya. Kemudian setiap manusia dari mulai Nabi Adam dihidupkan semuanya sampai kiamat, dan setiap manusia berdiri pada posisi di mana Allah letakkan kakinya masing-masing di situ. Gak iso pindah nanti meneng ngenteni giliran dipanggil oleh Allah Subhanahu. Ya wis sing didek tok iku. Dadi gandeng, ya campur artis, ya campur. Pilih ndi kira-kira Pak Nur? Gandeng dadi siji wis. Gak ono sing pakaiane apik, pakaiane elek, kabeh muda. Kabeh gak sandalan. Pingin dicampurno sapa jenengan? Kira-kira. Lek wis waktu itu semuanya jadi satu, hanya tanah yang dia pijaki itu aja, nggak bisa berpindah kemanapun sampai gilirannya dia dipanggil satu-satu, namanya hisab, namanya hisab. Maka disebut dengan wa amman fa amman utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban. Nyaris ora usah di wong hisaban yasira, wis ora patek diperiksa lah itu. Ora patek diperiksa. Maka konsep hidup sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari salah satu hadis, seingat saya ada di dalam Nasaihul Ibad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Isma syi'ta, hiduplah sesukamu, tapi ingat tidak lama, sebentar lagi mati. Ini rumah kita bukan? Iki omahe Ustadz Slamet dudu? Hah? Oma aslinya Ustadz Slamet itu di mana? Hah? Ndek isor iki lho. Nah, itu. Silakan hidup berbagai macam gaya, silakan, wong pilihan. Tapi ingat tidak lama, fa innaka mayyitun, sebentar lagi kita sudah akan jadi mayit. Wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi. Silakan mau melakukan apapun, wong semuanya ada balasannya. In khairon fa khairun wa in syarron becik ketitik olo ketoro. Kalau di dalam istilah orang Arab namanya ada jazau sinimar, air madu dibalas air tuba, gitu ya. Air madu, air susu dibalas ma'ul laban madziyun bima'il masmum. Iku cara Arabe jazau sinimar, air susu dibalas air, ngomong susu kok difasih-fasih ngono. Jaza usinimar, air susu dibalas air tuba. In khairon fa khairon wa in syarron fa syarrur. Nandur elek cukul elek, nandur api cukul api. Nandur pari ben yo cukul pari, nandur suket ora bakal cukul. Tapi nandur pari yo akeh sukete tetep ono parine lek di rumah, tapi lek nandur suket ora bakal penak ndi nandur pari. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al hadan fina wala minna wala ma'ana syakiyan wala mahruman wala matruda. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi haqqi man unzilat alaihi al-Fatihah tu yassira umurana ma'ar rahali qulubina
wa abdanina wassalamah wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ukhrana a'inna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati wassalamah. Allahumma kun lana wa la takun alaina yu'tikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.